wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Rahmadanti Nukti, kelas TI2B Politeknik Negeri Cilacap, NIM 180202034. Setelah lama tidak mengupload video, hari ini saya akan menjelaskan video materi tentang Sistem Informasi Geografis atau biasa disebut dengan SIG. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data informasi geografis. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan 5 bab, yaitu yang pertama konsep dasar sistem informasi geografis, yang kedua keunggulan SIG, yang ketiga bentuk dan struktur data SIG, keempat peta, dan yang kelima sumber data SIG. Kita bahas bab pertama. SIG adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis menurut Aronoff 1989. SIG dapat menggambarkan beberapa elemen di bumi dengan dua cara, yaitu informasi di mana lokasi objek dan informasi atribut objek. SIG merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem informasi geografis, yang mengandung pengertian yang pertama permukaan bumi, posisi suatu objek, atribut-atribut objek. Sehingga SIG dibentuk dari objek, data, proses, dan alat, di mana objeknya adalah permukaan bumi, datanya spasial atau non-spasial, prosesnya masukan, pengolahan, keluaran, alatnya perangkat keras dan lunak. Subsistem SIG. Yang pertama adalah data input, di mana data input itu berupa tabel pengukuran lapangan, peta, dan lain-lainnya, lalu diinputkan, masuk ke database, lalu ke retrieval, processing, lalu menghasilkan output yang berupa bisa hasil pencarian, peta, laporan, atau informasi digital. Komponen SIG ada perangkat keras, contohnya laptop dan komputer, yang kedua perangkat lunak seperti software, data dan informasi geografi, dan yang keempat manajemen sumber daya manusia atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan SIG. Cara kerja SIG yang pertama itu mempresentasikan dunia nyata di atas komputer menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Lalu, di dalam pembuatan SIG dibutuhkan peta seperti cara kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, peta ada 2 jenis, yaitu ada peta analog dan peta digital. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan yang dibuat dengan teknik kartografi. Perbedaan peta analog dan peta digital, yaitu peta analog itu bersifat statis, proses pembaruan yang mahal, diskrit atau lembar per lembar, analisis dan dilakukan tidak langsung, generat data memerlukan interpretasi, sedangkan peta digital bersifat statis dan dinamis, proses pembaruan yang murah, fleksibel, atau tidak tergantung lembar, analisa dan modeling dilakukan secara langsung, generat data tidak memerlukan interpretasi. Contoh peta analog seperti gambar di kiri dan peta digital seperti gambar di kanan. Jadi peta analog lebih medianya kayak kertas, tapi kalau peta digital sudah masuk ke sistem komputer. Kita lanjut ke bab 2, keunggulan SIG. Keunggulan SIG mampu mencari keterangan data atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada informasi peta. Kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur peta yang dideskripsikannya. Mampu mengidentifikasi spasial untuk mengikuti kecenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. Yang keempat, kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Lalu, kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema, membuat link ke dataset lain, menganalisa karakteristik spasial dari data, melakukan update data dengan cepat dan murah,
lalu menghasilkan output sesuai kebutuhan berupa peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Penerapan SIG dalam aplikasi bisa dalam bidang environmental atau lingkungan, public utilities, agrikultur atau pertanian, marketing, pemasaran, healthcare, real estate, dan emergency. Ini pada bidang lingkungan. Lalu contoh aplikasi pada bidang marketing, jadi sistem ini dapat mengetahui atau menempatkan wilayah mana aja yang dapat meningkatkan pemasaran, income pemasaran. Lalu yang sebelahnya sini, aplikasi SIG di bidang emergensi kesehatan. Fungsi SIG sebagai bank data terpadu, yaitu memadukan data kartografi dengan data atribut dalam sistem manajemen basis data relasional, hingga memungkinkan mengolah bagai suatu kesatuan. Lalu sistem modeling dan analisa sistem pemetaan. Sistem modeling dan analisa ini dapat digunakan sebagai sarana evolusi potensi wilayah dan perencanaan spasial, tata ruang, dan lingkungan. Sistem pemetaan otomatis, automated mapping, yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan, baik dalam arti tujuan maupun ketentuan kartografi. Dan yang terakhir, sistem pengelolaan bergeoreferensi, untuk pengelolaan operasional dan administrasi yang merujuk pada lokasi geografis. Kita next ke bab 3, yaitu bentuk dan struktur data SIG. Data dasar SIG adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi kekurangan geografis. Data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari berbagai sumber, bisa data lapangan, data peta, penginderaan jauh, data statistik, di mana data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan secara langsung. Misalnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan. Data peta adalah data yang terekam pada kertas atau film, contohnya peta geologi, peta jenis tanah. Penginderaan jauh adalah peta dalam bentuk citra atau foto udara. Lalu data statistik adalah data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk yang diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintahan seperti BPS. Fungsi data dasar SIG sebagai akuisisi data, manajemen database spasial, analisis spasial, dan laporan visualisasi informasi spasial. Akuisisi data adalah sebagai langkah awal untuk menentukan perilaku data dasar. Contohnya adalah digitasi peta, pembuatan topologi wilayah, dan konversi sumber data peta. Manajemen database spasial, contohnya adalah koneksi data spasial dan data atribut dan pemodelan data spasial. Analisis spasial melalui overlay, buffer, dan scoring. Laporan visualisasi informasi spasial diantaranya peta topografi, peta statistik, dan informasi data spasial dan data atribut. Definisi peta. Secara umum, definisi peta adalah kumpulan titik, area yang dinyatakan untuk mendeskripsikan lokasi dalam ruang yang mengacu pada sistem koordinat dan berisi informasi atribut. Kalau secara khusus digunakan sebagai tematik peta untuk menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Lalu jenis data dibagi menjadi jenis data menurut kurun waktu, yaitu ada statis dan dinamis. Statis adalah data yang tetap secara lokasi ataupun tipe data pada kurun waktu tertentu. Dinamis adalah data yang mudah berubah baik lokasi atau data atributnya. Nah, data spasial itu adalah jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan. Nah, di dalam SIG, data spasial direpresentasikan menjadi dua format, yaitu data raster dan data vektor. Data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai piksel. Lalu terdiri dari kolom dan baris, disimpan dalam berbagai format seperti JPEG. Sedangkan data vektor
Struktur data yang digunakan menyimpan data spasial, terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi posisi tower, garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batasan daerah, poligon menggambarkan danau. Definisi data atribut. Data yang terdapat pada ruang, tempat, menjelaskan suatu informasi diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contohnya data jenis vegetasi, data populasi, data luasan, kode pos, dan sebagainya. Ini adalah contoh data atribut. Jadi SIG itu memiliki data spasial maupun data atribut. Data spasial direpresentasikan menjadi dua, yaitu data raster dan vektor. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu peta. Peta adalah sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Manfaat peta. Secara umum, manfaat peta yaitu untuk memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu kenampakan, serta macam permukaan muka bumi. Jenis peta berdasarkan isi. Ada peta rupa bumi atau topografi, yang kedua peta tematik. Peta topografi adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief, objek-objek budaya. Peta ini juga disebut peta dasar karena sebagai dasar pembuatan peta lainnya. Contoh peta topografi sebagai berikut. Lalu peta tematik. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Data tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contohnya adalah peta diagram, peta distribusi. Ini adalah contoh peta tematik. Sebagai berikut. Lalu, peta juga dibedakan berdasarkan skala, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, lalu peta geografi. Peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya adalah peta hak milik tanah. Peta skala besar, peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya adalah peta topografi. Peta skala sedang yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta kabupaten per provinsi. Lalu peta geografi yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Contohnya adalah peta Indonesia dan peta dunia. Lalu di dalam peta ada yang namanya simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada permukaan bumi yang terdapat pada peta. Jenis-jenis simbol peta ada simbol titik, simbol garis, simbol area, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas dalam bentuk prosentase. Simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Ini simbol garis yang merepresentasikan jarak dan contoh lainnya.
Lalu dalam peta ada skala peta tentunya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh perhitungan skala. Jika jarak sebenarnya antara Jakarta Bogor ada 50 km, pada peta skala 1:50.000, maka berarti skala tersebut 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di dunia nyata atau di lapangan. Jadi 50 km di lapangan sama dengan 50 dibagi 0,5 kali 1 cm sama dengan 100 cm di peta. Jadi 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di dunia nyata atau keadaannya sesungguhnya. Lalu kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, jarak antara Jakarta dengan Surabaya adalah 900 km, sedangkan jarak pada peta adalah 15 cm. Berapakah skala pada peta? Jika ingin mencari skala pada peta, rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya didapat dari 900 km kita jadikan cm, yaitu 90 juta. Lalu, jarak pada peta dijadikan 15 cm. Jadi, untuk menemukan skala, satuan yang belum cm kita jadikan cm. Berarti, masukkan rumus 90 juta dibagi 15 menghasilkan 6 juta banding 1. Jadi, skala dari jarak Jakarta-Surabaya adalah 1:606 juta. Yang kedua, jika pada peta tertera skala 1:2 juta, atau dijabarkan setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 2 juta cm pada keadaannya sesungguhnya. Jika jarak Bogor-Bandung pada peta adalah 7,2 cm, berapa jarak Bogor-Bandung yang sebenarnya? Untuk mengetahui jarak sebenarnya, rumusnya adalah skala dikali jarak pada peta kita lihat skalanya. Skalanya itu 2 juta. Kalikan jarak pada peta yaitu 7,2 cm. Didapat 14.400 cm. Lalu kita jadikan satuan kilometer yaitu 144 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 144 km. Contoh ketiga, jarak antara kota Jakarta Solo adalah 750 km. Skala pada sebuah peta 1:5 juta. Jadi setiap 1 cm garis pada peta mewakili 5 juta cm jarak sesungguhnya. Berapa jarak pada peta antara Jakarta Solo? Jika ingin mengetahui jarak pada peta, rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak sebenarnya 750 km. Kita jadikan ke dalam bentuk satuan cm, yaitu 75 juta cm. Lalu dibagi dengan skala 5 juta menghasilkan 15 cm. Jadi jarak pada peta adalah 15 cm. Oke, kita lanjut ke bab terakhir, bab 5, yaitu sumber data SIG. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sumber data SIG itu ada data spasial dan data atribut, di mana data spasial direpresentasikan menjadi dua format, yaitu data raster dan data vektor. Perbedaan data raster dan data vektor seperti berikut. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu, ada lagi namanya data deskriptif. Jika data spasial berupa informasi geografis yang berupa titik, garis, poligon, dan permukaan 3 dimensi, lain halnya dengan data deskriptif, yaitu merupakan uraian atau atribut data spasial berupa anotasi, tabel, hasil pengukuran, kategori objek, dan penjelasan hasil analisis. Representasi data dengan simbol TGA, simbol titik.
ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, contohnya, jika menunjukkan kota, maka simbolnya bulat. Jika menunjukkan gunung, simbolnya segitiga. Data kuantitatif yang berupa jumlah atau angka, misalkan populasi kota, angka besarnya populasi, tinggi gunung, angka tinggi gunung. Pendekatan model raster pada representasi TGA. Angka yang pertama itu adalah semua objek geografis dalam bentuk TGA dinyatakan dengan sel atau piksel, kan? Di mana piksel merupakan titik yang mempunyai koordinat dan atribut. Lalu merupakan pendekatan yang sesuai dengan data berupa citra digital. Di mana keuntungan dan keterbatasannya membutuhkan tempat penyimpanan yang besar, penyajian yang kurang baik, representasi yang sangat kompatibel dengan komposit lapis data SIG, merupakan data baku membentuk citra digital pada penginderaan jauh. Lalu pendekatan model vektor pada representasi TGA. Pendekatan model vektor pada representasi TGA merupakan representasi yang sesuai untuk penyajian dalam format peta konvensional. Objek geografis disajikan dalam titik atau segmen garis. Keuntungannya dan keterbatasannya apa? Yaitu membutuhkan tempat penyimpanan data yang kompak, penyajian yang sangat halus, proses overlay dalam penghitungan luas area memerlukan algoritma yang lebih kompleks, merupakan data baku pembentuk data spasial untuk keperluan SIG atau peta. Kelemahan sumber data SIG. Sumber data SIG, misalnya dalam peta analog, pemanggilan data secara manual, analisis membutuhkan waktu yang lama, analisis spasial sangat rumit. Jika sumber data SIG-nya berasal dari foto udara, itu mempunyai tingkat rona dan warna lebih baik dengan foto udara paromatik berwarna yang dapat membantu hingga 200 tingkat rona dan warna mencapai 20.000. Jika sumber data SIG-nya citra satelit, secara umum hanya dapat mengenal objek. Kalau pengukuran lapangan, observasi banyak, tergantung, dan tidak terkontrol. Jika GPS itu digunakan mengidentifikasi koordinat geografis dengan citra satelit. GPS juga digunakan untuk menurunkan distorsi dan meningkatkan akurasi. Sekian dari saya penjelasan seputar sistem informasi geografis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.